Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial untuk membuat kuis pada aplikasi e-learning Moodle. Jadi setelah Bapak Ibu guru masuk ke dalam dashboard, silahkan bisa memilih mapel yang Bapak Ibu guru ampu ya. Nah, bentuk nanti aktivitas yang digunakan adalah kuis. Untuk membuat kuis, ya, tentunya kita harus dalam keadaan posisi mode ubah. Ya. Dipastikan bahwa mode ubah ini aktif, ya. Jangan dalam keadaan mati, sehingga kita bisa menambahkan aktivitas. Kita akan tambahkan aktivitas untuk kuis. Caranya tambahkan sebuah aktivitas, misal pada modul 1. Nah, kita bisa pilih kuis ini. Kita tambah. Ya. Nah, di sini kita menentukan nama dari kegiatan aktivitas kuis ini ya. Misal bisa kita beri contoh di sini ulangan harian. Ya. Nah, kemudian ulangan harian 1 ya. Untuk modulnya modul 1 ya. Kemudian deskripsi yang akan kita tampilkan ini berkenaan dengan aturan yang siswa harus tahu. Misal siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan ya 3 kali mencoba dan diambil nilai yang terbaik ya. Nah, kemudian ya, jadi ini aturan yang nantinya bisa kita terapkan ke siswa. Misal ketika ulangan harian kita memberikan kesempatan kepada siswa ya di situ untuk mengulang ketika nilainya di bawah KKM. Kemudian di timing ini waktu pelaksanaan ulangan ya. Nah, misal untuk pelaksanaan ulangannya besok ya. Jadi tanggal 6, misal ini kan tanggal 5. Nah, misal dalam hari itu harus diselesaikan dimulai dari jam 7 ya. Ini kuis dimulai, berarti pelaksanaan ulangannya itu jam 7 pagi. Nah, mungkin kita beri waktu sampai jam 8 malam misalnya. Kemudian time limit ini adalah waktu siswa mengerjakan. Ya, di sini misal kita beri waktu, nanti kita tentukan sesuai dengan jumlah soal ya. Ini misal 30 menit ya. Kemudian kita tentukan pengaturan nilainya ya. Nah, nilai yang nanti kita akan berikan ya, ini untuk percobaan untuk mengerjakan ya. Tadi aturannya ada 3. Kemudian nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Nah, kemudian hal lain yang mungkin harus kita atur adalah di situ ada review option ya. Nah, di review option ini ya kita cukup centang pada the time ya. Jadi sehingga seperti ini ya. Tanda dan overall feedback ya. Kemudian setelah review option kita tentukan di situ apakah kita akan beri password ya. Misal untuk ulangan itu nanti ada semacam sandi yang harus dimasukkan. Jika tidak perlu ya tidak usah ya. Kemudian jika Bapak Ibu misal mengadakan ulangan untuk kelas tertentu ya, bisa diatur pada pembatasan akses ya. Di pembatasan akses ini misal yang mengikuti ulangan hanya kelas yang berinisial ya, nama belakangnya itu apa ya, itu bisa ditentukan di
user profile ya di sini. Misal nama akhirnya, nama akhirnya itu yang mengikuti ya, itu harus misal kelas 12 MM misal ya, sehingga siswa yang inisialnya ya, jadi di akun itu kan ada nama siswa kemudian nama kelas ya, di belakangnya ini sesuai ya, jika harus maka dia yang bisa mengerjakan soal ya. Ya, jadi pengaturan ini ada harus dan tidak boleh ya. Misal kita ya, di situ sebaliknya ya, yang tidak boleh, maka siswa yang berinisial nama belakangnya itu 12 mm maka itu justru tidak bisa mengerjakan soal. Ya, ini misal harus, maka hanya kelas 12 multimedia, jadi anak kelas 12 akuntansi, anak 12 TP ya itu tidak bisa mengerjakan. Ini misal untuk contoh ya. Kemudian simpan dan tampilkan. Ya, jadi seperti ini adalah wadah untuk kuisnya, tempat untuk kuis. Ini belum ada soal di dalamnya sehingga di sini ada ya, penjelasan, belum ada pertanyaan dimasukkan ya. Di sini pengaturan yang sudah kita coba buat, ada percobaan diperbolehkan ya 3 kali, kuis tidak akan tersedia sampai Selasa ya. Di sini dimulai jam 7, kemudian ditutup jam 8 malam. Batasan waktu 30 menit. Di sini metode penilaian nilai tertinggi. Ini sudah ada penjelasan. Jadi siswa sebelum mengerjakan itu akan tahu nanti ya aturan-aturan sebelum mengerjakan kuis. Nah, untuk mengisi kuis ya, kita di sini akan coba membuat secara langsung di sistemnya aplikasi e-learning ini, yaitu dengan masuk terlebih dahulu di edit quiz ya, ya. Pada bagian ini ya kita bisa menentukan misal nanti soal-soal yang dikerjakan oleh siswa itu akan diacak atau dirandom ya, sehingga memungkinkan ya siswa ini tidak bisa mencontek ya. Ini bisa klik di kocok pertanyaan. Kemudian kita bisa tambahkan untuk menambahkan pertanyaan ya. Nah, ketika kita menambahkan pertanyaan di sini sebenarnya jenisnya bermacam-macam ya. Kita misal bisa pilih yang biasa kita gunakan pilihan ganda ya. Kita tambah ya. Di sini ada nama soal, ini adalah nomor ya. Misal nomor soalnya. Kemudian teks soal ya, kita bisa tuliskan ya. Misal kita beri contoh ya untuk soalnya. Ya, ini misal yang merupakan alir produksi multimedia adalah ya. Ya, di sini ketika kita menemui tanda seperti ini ya, ada merah, ini menandakan bahwa ini wajib diisi ya. Jadi sehingga ketika di umpan balik ya, di feedback ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa, sehingga kita cukup fokus misal di soal dan jawaban ya. Jadi pilihan-pilihannya ada di sini, misal pilihan A, B, C-nya, pilihan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jika misal kurang bisa klik tambah 3 pilihan jawaban gitu ya. Dan kita beri pilihan pertama, misal di sini pre-produksi. Kemudian pilihan kedua
Pilihan ketiga, dan pilihan yang keempat, pilihan yang terakhir. Dan pilihan yang terakhir di sini reproduction post production. Ya. Kemudian kita tentukan di sini kunci jawabannya ya, jangan lupa kita pilih di sini jawabannya A ya. Double production, nah berarti di sini yang diberi nilai ya, diberi nilai 100. Nah, jadi kuncinya ini yang diberi nilai, yang lain tidak perlu diberi nilai. Kemudian tinggal kita simpan ya. Simpan berarti di sini kita akan menyimpan hasil dari pembuatan soal ya. Ini soal 1 sudah jadi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menambahkan misal untuk soal-soal berikutnya ya, ini bisa menggunakan dengan cara yang sama ya. Untuk melihat misal seperti apa tampilannya bisa diklik ya di sini. Nah, ini nanti hasil tampilannya nanti seperti ini. Nah, jadi sehingga nanti siswa diminta untuk memilih ya salah satu jawaban ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika sudah waktu masuk ya, waktu mengerjakan, siswa di sini bisa langsung mengerjakan. Oke, seperti itu cara untuk membuat kuis secara langsung pada aplikasi e-learning Moodle ya. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk channel situs ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.